Tidur yang cukup itu tuh membuat otak anak tuh lebih siap, lebih optimal juga. Kenapa? Karena pada saat tidur, otak itu menyaring informasi mana yang penting dan gak penting buat kita. Selain itu juga meningkatkan. Hai Ayah dan Ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog anak dan juga co-founder dari 3 Generasi. Nah, minggu lalu kita bahas banyak tentang gimana sih caranya menemani anak supaya nggak terlalu drama nih pada saat dia mau tertidur. Kali ini aku mau bahas isu yang menarik juga, yaitu seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan anak supaya tidurnya berkualitas. Kenapa? Karena penting banget untuk kesehatan mental, fisik, dan juga semua perkembangan lainnya. Nah, tapi sebelum kita ke konten yang lebih detail lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Jadi nanti kalau 3 Generasi punya info-info baru atau video baru, bisa langsung keluar notifikasinya di parents sekalian. Sebelum kita bahas lebih banyak tentang jam-jam berapa aja atau berapa lama sih waktu yang dibutuhkan si kecil supaya tidurnya sehat, kita perlu tahu dulu nih manfaat tidur yang cukup bagi anak. Jadi sebenarnya waktu tidur itu sama pentingnya dengan waktu stimulasi, aktivitas, rasa aman gitu ya. Itu penting, semuanya penting buat anak. Kenapa itu jadi penting? Karena memang tidur ini menyimpan kunci yang sangat krusial untuk perkembangan otak anak. Terutama pada saat tidur itu anak jadi otaknya itu kan beristirahat, tapi juga melakukan kegiatan memfilter atau menyaring informasi mana yang penting untuk mereka, dan juga meningkatkan daya ingatnya itu ketika anak tidur. Nah, selain itu ketika tidurnya tuh berkualitas, selain tadi daya ingat dan juga filter hal-hal yang penting dan gak penting buat mereka, pada saat tidur itu menyiapkan tubuh anak untuk siap nih melakukan aktivitas kembali. Jadi besoknya lebih termotivasi dan lebih mudah menyerap hal-hal yang diberikan ke mereka ya. Karena kan anak-anak itu cepat banget dan banyak banget stimulasi atau eksplorasi yang harus mereka lakukan, sehingga ketika tidurnya cukup, otaknya siap, badannya siap, perkembangannya juga jadi lebih optimal. Nah, sekarang kita mau bahas nih waktu tidurnya, karena memang tidur yang nyaman dan nyenyak itu penting, tapi seberapa lama jumlah waktu tidurnya itu juga penting buat anak-anak. Nah, biasanya kalau di 0-3 bulan atau newborn itu tuh lumayan paling banyak, sekitar 14-17 jam sehari, termasuk tidur siang. Nah, di umur-umur segini, kalau aku inget dulu sih, memang sehari itu tuh tidur siangnya banyak banget ya. Kalau anakku dulu bisa sampai 4 kali gitu, dan memang sekitar 3-4 kali biasanya itu tidur siang disambung dengan tidur malam tuh, itu sampai 14-17 jam sehari. Setelah 3 bulan, sekitar usia 4-11 bulan itu disarankan 12-15 jam sehari. Tetap juga plus tidur siang gitu. Jadi memang tidur siang ini tuh penting banget ya buat anak-anak, gak cuman tidur malam. Nah, setelahnya di usia 1-2 tahun itu di 11-14 jam sehari. Nah, setelah umur 3-5 itu di 10-13 jam per harinya. Dan ini juga kalau anakku sih masih tidur siang 1 jam tuh, sekarang umurnya 3 tahun, nanti disambung malamnya gitu. Jadi yang penting durasinya cukup gitu ya secara umum, dan jangan lupa kalau semakin kecil sebenarnya semakin butuh tidur siang juga ya. Ketika setelah 2 tahun biasanya ada yang mulai mau dan gak mau nih tidur siangnya, tapi yang penting tadi ya durasinya semua tercukupi. Terus gimana kalau anak-anak kita kurang tidur, kurang dari jam akumulasi tadi yang seharusnya bisa dia dapatkan untuk bisa tidur berkualitas? Banyak banget studinya dan penelitiannya, berbeda-beda negara, tapi ada beberapa dampak yang kita bisa cukup lihatlah yang terjadi itu apa. Yang pertama, kalau kurang tidur sama seperti orang dewasa, secara emosi jadi susah ya kekontrol gitu. Jadi anaknya mudah marah, mudah frustrasi, kalaupun tantrum mungkin juga berlebihan gitu. Jadi masalah emosi biasanya terjadi juga ketika anak tuh waktu tidurnya nggak cukup. Kemudian masalah konsentrasi gitu. Anak-anak yang kurang tidur dibandingkan dengan anak yang cukup tidurnya, pada saat menangkap satu pelajaran atau ketika menangkap satu stimulus itu konsentrasinya nggak lebih baik gitu. Jadi lebih gampang ke distract gitu ya, atau terdistraksi kalau misalnya tidurnya kurang. Kemudian juga ini menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh ya, imun tubuh itu juga penting. Itu kalau misalnya kurang tidur, imunnya juga bisa jadi drop. Nah, kemudian juga anak-anak yang kurang tidur ini dibandingkan dengan yang cukup tidurnya, cukup sering muncul masalah perilaku gitu, atau biasanya tuh labelnya yang orang sering bilang tuh nakal, tapi sebenarnya perilaku lah, mungkin lebih suka berperilaku
berperilaku agresif gitu ya, dan lebih gampang marah tadi itu kan, sehingga banyak perilaku-perilaku yang kita sebenarnya nggak berkenan tapi muncul di anak-anak tersebut. Itu bisa juga side effects atau efek samping dari kurangnya tidur gitu. Kemudian juga berpengaruh pada daya ingatnya, kemampuannya berbahasa juga bisa gitu. Jadi banyak sekali penelitian, intinya sih ketika anak kurang tidur itu perkembangan kognitif atau cara berpikirnya dan perkembangan emosionalnya itu menjadi lumayan tidak optimal, sehingga terjadilah tadi masalah-masalah perilaku, masalah-masalah emosional, kemudian juga kesulitan konsentrasi dan menangkap pelajaran-pelajaran yang diberikan atau stimulasi yang diberikan dari lingkungannya. Nah, supaya anak-anak kita itu tidurnya berkualitas, ada beberapa hal yang bisa kita bantu. Yang pertama adalah menetapkan nih waktu konsisten kapan dia tidur. Terutama sih kalau banyak rekomendasi dari penelitian itu kalau anak-anak di sekitar jam 7 sampai 8 malam gitu ya. Walau kadang-kadang semakin besar tuh kadang mundur ke jam 9 malam, tapi kalau bisa dilakukan di rentang-rentang jam itu supaya nanti pas bangun paginya tuh juga nggak terlalu siang gitu. Jadi anak juga nggak keganggu jam sekolahnya gitu kan. Kemudian juga jangan lupa pada saat tidur nyenyak ini juga butuh kebiasaan nih, terutama untuk yang bayi-bayi gitu ya. Jadi ada beberapa memang yang butuh diberi ASI dulu, atau diberi, intinya sih nutrisinya dicukupi dulu gitu seharian supaya nggak kebangun-bangun lapar malamnya gitu. Kalau misalnya masih bayi memang kadang-kadang gitu ya beberapa kali kebangun dan butuh ASI, nggak apa-apa dikasih aja. Tapi kalau bisa pada saat nanti ditidurkan lagi itu kalau bisa dibikin agak kriep-kriep gitu. Jadi jangan langsung terlelap ASI banget, supaya kalau bangun dia nggak kaget. Tadinya kan dia ada dalam dekapan ibunya, tiba-tiba dia harus sendiri nih di kripnya dia atau terlepas dari dada ibunya gitu ya. Kemudian juga setting lampu gitu supaya anaknya nggak terlalu terang lampunya gitu. Jadi supaya juga gampang nih hormon-hormon yang membuat dia ngantuk gitu. Kalau bisa juga sebelumnya dibantu dengan anak bisa dipijat, dimandikan air hangat, jadi juga lebih nyaman dan lebih lelap juga tidurnya. Tidur yang nyenyak ini juga sebenarnya nggak cuman bermanfaat buat anak, tapi juga untuk kesejahteraan mental orang tua gitu ya. Jadi kalau anak kita tidurnya nyenyak, kita nggak kebangun-bangun, kita juga nggak jadi cemasan, energi kita nggak jadi habis gitu. Jadi memang sebetulnya ini rutinitas yang harus dibangun dengan sabar supaya baik dari anak maupun kita sebagai orang tua tuh sama-sama nyaman dan perkembangan anaknya tetap optimal. Itu dia beberapa tips, manfaat gitu ya, dan juga beberapa hal yang bisa diketahui untuk memaintain tidur yang sehat pada anak. Nah, kalau misalnya para orang tua suka nih sama kontennya, jangan lupa di-like dan di-share ya ke parents lain yang mungkin membutuhkan infonya. Terus juga kalau misalnya punya saran, pendapat gitu atau rekomendasi topik gitu, silahkan komentar di kolom komentar atau bisa kontak 3 Generasi di Instagram dan juga TikToknya @TIGA Generasi. Jangan lupa juga untuk di-follow. Sampai jumpa di video-video berikutnya.